kita kan mending nutup perusahaan Pak daripada kita ditutup bisnis. Oh gitu. Paham maksudnya? Maksudnya gimana? Lebih penting manakah? Memang bisnis itu modal duluan atau emang kita skillnya bisnis itu duluan? Harus ditumbuhkan itu siapapun harus punya keinginan. Pak Tris punya keinginan banyak Pak. Tak tulis semua. Meskipun keinginan itu tidak realistis. Ya. Jadi presiden gitu. Iya. Apakah kelihatan kaya itu sekarang menjadi sindrom di media sosial kan biasanya begitu Pak? Kredit mobil, kredit motor itu kan juga begitu Pak. Beda dengan rumah ya, karena rumah itu kan kebutuhan Pak ya. Ya rumah kan nggak bisa dipamerin, bisa juga deh, bisa juga diundang kasih rumah. Kalau cuma survive nggak boleh, bagi saya survive nggak boleh Pak. Survive hanya bertahan Pak ya? Bertahan, nggak boleh. Harus terus tumbuh Pak? Iya. Satu hilang ya, satu tumbuh lagi. Nggak lama hilang juga, tumbuh lagi yang baru. Apa seperti itu juga fenomenanya? Selamat datang di Radar Bojonegoro. Para pemirsa Radar Bojonegoro, hari ini kita seperti biasa kita mendatangkan tamu yang istimewa, yaitu sosok pengusaha yang cukup terkenal dan sukses di Bojonegoro. Siapa dia? Ini adalah Pak Sutresno. Selamat siang Pak Tris. Selamat siang Mas Kasim. Pak Tris ini baru pertama kalinya mampir di studionya podcast Radar Bojonegoro Pak Tris ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Oke, para pemirsa, Pak Tris ini adalah pengusaha dan juga bergelut di bidang politik di Bojonegoro ya. Sudah banyak sekali usaha-usaha yang cukup sukses yang digeluti oleh Pak Tris. Mari kita lebih jauh mengupas tentang bagaimana sih sosok Pak Tris ini membangun usaha, bagaimana Pak Tris kebiasaannya setiap hari, bagaimana Pak Tris ini menjalani liku-liku bisnis yang hari ini memang cukup rumit sekali gitu Pak Tris. Oke Pak Tris, bisa diceritakan bagaimana Pak Tris ini mulai awal merintis usaha ini sejak kapan dan awalnya bagaimana, apakah diinspirasi oleh siapa begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kasim atas undangannya dan juga baru hari ini saya bisa bisa hadir ya, karena ya merasa aku kibis pantas sebuah gurung gitu. Makanya ini hari ini mencoba memantaskan diri memenuhi undangannya Mas Kasim di Radar. Ya Pak Tris ini lahir 56 tahun yang lalu di Bojonegoro. 56 tahun. SD, SMP, SMA juga di Bojonegoro, kuliah di Surabaya. Habis itu kerja, setelah lulus kuliah tahun 93, kerja kerja di sebuah BUMN. BUMN apa itu? Waskita Karya di dunia konstruksi. Ya, kemudian tahun 99 Tris resign. 99? Resign? 1999. Jadi tahun 93 sampai 99. 6 tahun lebih, hampir 7 tahun. Resign. Karena memang impian Pak Tris sejak awal itu pengen jadi pengusaha, pengen menciptakan lapangan kerja. Kesempatannya baru tahun 99 itu Pak Tris bisa keluar. Bisa memulai bisnis. Jadi sebelumnya belum ada siap bisnis apa. Jabatan terakhir di Waskita Karya? Sebagai pengawas di lapangan, manajer proyek. Oh, manajer proyek. Ya. Apa itu proyek yang terakhir dikerjakan? Proyek terakhir dikerjakan, kita ada proyek di bendungan di Sulawesi Tengah. Jauh sekali. Ya, kan dulu pernah di proyek gedung di Gorontalo juga pernah 1 tahun. Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan juga pernah. Jadi berputarnya di 3 provinsi itu. Pak Tris ini dulu kuliahnya di konstruksi juga? Iya, di teknik sipil. Teknik sipil. Iya. Itu masuk di Waskita Karya sampai tahun 99. Ya. Keluar tentunya karena background-nya sebagai seorang teknik sipil, juga pernah pengalaman di kantor, kemudian buat CV waktu itu tahun 99. Tahun 99. Ini berarti krisis moneter awal-awal peralihan presiden. Selesai itu ya. Nah, itu jenengan baru memulai bisnis di tahun-tahun yang belum stabil itu. Iya. Seperti apa? Iya, kita belajar karena memang waktu itu kan mindsetnya kan mindset pegawai dibangun 6-7 tahun itu kan mindset karyawan. Itu mau merubah ya, buat CV, coba-coba cari proyek, kok sulit, nggak dapat, sementara operasional kebutuhan rumah tangga kan tetap ada. Akhirnya
Oke, sementara CV ini dikesampingkan, mencoba bisnis lagi, ikut nebang kayu karena ada waktu itu ada peluang penebangan hutan. Kita beli senso, kita nebang. Selesai penebangan, ini kerja apa lagi? Kemudian buat industri batu bata. Di dekat Bengawan itu, kita cetak seperti Jatirogo itu, ya gagal lagi. CV-nya mau tender lagi, duit sudah keburu habis. Gagal lagi. Kemudian, banyak gagalnya nih Pak. Iya. Terus kemudian tahun 2000 pertengahan atau akhir itu memulai kerjaan apa yang penting bisa menghasilkan, bisa memberi makan anak istri keluarga karena waktu itu anaknya sudah 2. Akhirnya berpikir, oh ini masyarakat ini butuh air minum, butuh gas LPG, air minum kemasan. Tahun itu sudah ada LPG? Sudah. Oh, tabung tahun yang 2000. Tabung yang biru itu? Iya. Belum yang melon ya? Belum. Sama galon itu saya jual, antar motor, rumah ke rumah, ada telepon sendiri. Sampai 3 tahun itu saya lakukan sendiri. Sampai 2003, istri yang sebagai yang terima telepon, terus kemudian ngangkat karyawan. Kemudian 2024, kita pengen memiliki persewaan alat-alat pesta. Tahun 2024 kita mulai. 2024 kan kemarin? 2004. 2004 ya. Iya, 2004 itu 20 tahun yang lalu Pak ya. Terus itu apa alat-alat kayak terop gitu Pak ya? Memulai dari nol lah. Jadi pertama yang kecil-kecil dulu, piring sedikit, kursi gitu. Itu idenya dari mana Pak? Ide untuk mendirikan ya, karena waktu bisnis. Itu kita berinteraksi dengan catering itu. Kan kita ngantar galon LPG ke catering, akhirnya catering kebutuhannya catering apa? Ini butuh kompor LPG, kita buat kompor LPG kita sewakan. Sampai akhirnya punya 10 lebih itu. Butuh wajan, butuh sabluk, butuh apa, piring, kita beli, sewa. Mulai dari kecil-kecil itu. Terus akhirnya tahun 2004 kita mulai buat terop. Terop, Dekorasi, kan ada kelebihan hasil usaha, kita pakai modal itu, belikan itu, terus sampai sekarang. Berarti sekarang ini masih aktif ya Pak? Ya, kita di persewaan pinggiran ada sekitar 18-19 karyawan. Oh, karyawan? Ya, terop sampai 60 unit sekarang. 60 unit terop? Kursi kalau ini ada sekitar 3 ribuan lah kursi. Itu awal mula Pak Tris itu sukses di bisnis itu di terop itu? Memulainya dari situ, branding Pak Tris pinggiran itu kan karena LPG galon air mineral itu dulu kita kasih nama di kwitansi, dia pokoknya asal nama pinggiran karena memang rumahnya Pak Tris kan di pinggiran sana. Di Banjarjo itu namanya asal usulnya Pak Tris tinggalnya kan di pinggiran Banjarjo sana. Makanya usahanya dinamai pinggiran gitu. Akhirnya brandnya kan PTP Pak Tris pinggiran. Jadi kalau nota-nota ya kita pinggiran, identitas di LPG di mana ya pinggiran untuk mempermudahkan orang mengingat. Begitu. Ketika mulai terop, kursi dan persewaan orang punya gawe itu Pak ya, apakah LPG-nya masih berjalan juga? Masih berjalan. LPG kita terus berjalan sampai tahun 2021 itu kemarin baru kita tutup. Oh gitu. Apakah saking banyaknya persaingan atau gimana? Ya karena persaingan kita nggak fokus. Bisnis kan harus fokus diperhatikan ya. Oh gitu ya. Ya meskipun itu cikal bakal karena ini sudah kita nggak mampu bersaing dengan luar, kita nggak fokus itu daripada energi kita banyak terkuras itu kita tutup Pak. Akhirnya kita paksa tutup. Kita kan mending nutup perusahaan Pak daripada kita ditutup bisnis. Oh gitu. Paham maksudnya? Maksudnya gimana? Ada orang enak-enak senang dengan bisnis itu, tapi akhirnya sama bisnis itu kita yang ditutup, dipecat sama bisnis. Artinya bisnisnya itu punya tanggungan hutang di bank, punya nggak bisa memasarkan. Itu akhirnya kita dipaksa berhenti oleh bisnis itu. Nah, kalau saya pengen yang bisnis ini yang harus saya tutup. Meskipun kemarin masih ada penjualan, masih profit, tapi kita beranikan untuk biar tahu rasanya nutup perusahaan itu bagaimana. Begitu ya. Iya. Alasannya kenapa? Kan masih penjualan masih oke, profitnya sedikit masih ada. Kenapa ditutup? Iya, karena energinya yang kita keluarkan cukup perhatian, kita fokus, juga ngasih kesempatan untuk orang-orang lain untuk untuk membuka usaha itu. Akhirnya galon LPG itu kita transfer kepada saudara kita yang waktu itu ada bisnis itu. Kita titipkan statusnya. Dan yang kita hibahkan, kita titipkan. Berarti
alasan utama menutup bisnis itu karena memang tidak fokus di situ gitu. Ya, nggak fokus itu juga. Kalau bahasanya orang pebisnis itu tidak efektif lagi. Pantesan kok banyak apa itu namanya supermarket tutup. Perasaan supermarketnya ramai gitu. Ya, mumpung belum bangkrut habis semuanya. Gitu Pak. Memang harus ditutup Pak. Kadang orang kan bisnis itu pokoknya dimodali didolno sawah lagi untuk modal ini lagi. Nggak cukup dimintakan utangan lagi untuk gini. Tapi akhirnya bisnis ini kan tetap nggak mampu. Akhirnya tutup. Malah ini sudah sawah habis, mobil habis, tapi bisnis juga bagus. Nah mumpung ini kalau sudah baru ada tanda-tanda, ya harus diamputasi. Tanda-tandanya seperti apa? Sudah ada tahu. Ini kan terus tren kan turun. Seperti kolam renang saya ini kan trennya turun terus. Ya sudah saya tutup, nggak saya lanjutkan. Oh, ini sudah. Trennya turun itu apakah pendapatannya, labanya itu turun? Dengan angka, dengan pendapatan, dengan profit yang kita peroleh itu lama-lama nggak turun gitu. Kita sudah support. Kita sudah perbaiki manajemennya, karyawan kita ganti, kita latih barang-barang, tapi ternyata nggak bisa mendongkrak. Nah, contoh misalkan banyak sekarang fotokopi, Nokia, radio, bahkan radar pun ini juga berusaha untuk karena memang kondisi. Ya pasarnya memang mulai mengalami perubahan. Nah, karena itu, makanya kita harus ya cerdas dalam hal itu membaca. Ini kaki bahaya nih kalau nggak dipotong di sini, nanti bisa saya malah dipotong di sini. Ya sudah, kita harus berani berkorban dipotong dari sini, diamputasi di sini. Ini sudah nggak prospek kedepannya begitu, apa seperti itu? Ini akan mengalir membahaya, menggerogoti ke sini. Makanya kemudian kita potong di sini masih upaya. Tapi kalau ini kita pertahankan terus penyakit kan molor terus ini. Akhirnya motong sini, mau motong sini juga nggak berani, akhirnya ke sini mati kita. Bisnis juga begitu. Makanya kita harus bisa membaca. Membacanya dari mana? Ya harus dari atas di kertas ini, angka-angka ini. Biaya operasional. Aku gak tego ini mecat karyawan mengeluarkan. Ya karyawan dialihkan di tempat lain. Harus begitu. Makanya prinsip saya tadi, ya bisnisnya harus kita harus berani nutup bisnis. Jangan sampai kita ini ditutup bisnis sudah modal habis, sawah habis, warisan orang tua habis karena untuk mempertahankan bisnis ini harus tetap ada. Ini ya kadang-kadang orang lalai di situ. Sekiranya kalau kita harus bisa membaca, ini nggak prospektif modali piro-piro, tetap nggak akan bisa. Ya harus sudah tutup, cari bisnis yang lain. Apa orang itu kadang itu sayang, Pak? Ini kan bisnis ini betul. Adalah nama saya di situ. Kalau ini saya tutup habis saya kan begitu. Ini sejarah dan begitu. Ini cikal bakal. Ya kalau orang karena sesuatu seperti begitu ya memang siap-siap aja. Kan gitu. Ada gulung oleh waktu gitu. Iya, namanya tunggu waktu aja begitu. Tunggu waktu. Kalau pengusaha itu harus punya seperti begitu, harus punya keberanian dalam hal seperti itu. Dan ini juga saya ya kolam renang tahun ini mungkin 2 lah yang saya tutup, 2 atau 3 yang saya tutup. Ada berapa kolam renang Pak? Kemarin sempat 5, sekarang ini hari ini masih tinggal 2. Apa sebenarnya yang membuat kolam renang itu kan lagi tren kolam renang itu, anak sekolah bagus itu kan juga ramai juga. Iya. Apakah emang itu tinggi sekali Pak? Biaya operasional tinggi. Operasional tinggi. Jadi tidak sesuai dengan kalau bahasanya itu kan orang berbisnis itu ada efisien dan efektif. Efisien. Nah, kan gitu ya. Efisien dari modal, efektif dari keuntungan dan lain sebagainya. Kan begitu Pak ya. Itu kan harus dihitung Pak. Modal yang ditanamkan berapa, dapatnya berapa itu kan harus dihitung. Kalau ini tidak efektif, ngapain diteruskan? Itu baru modal. Padahal kan nanti ada energi, tenaga, sama pikiran. Kan begitu. Kalau terus ini menurun, ya sudah, tidak apa-apa. Memang sudah waktunya bisnis ini tidak ngetren lagi. Tidak relevan gitu. Iya, sudah tidak relevan lagi, harus ditutup. Kan begitu Pak. Ya ini untuk sedikit ya mungkin untuk radar ya. Sabri ini kan masih bisa terus bertahan. Bertahannya kan terus mundur terus Pak. Kamu maju, makanya harus ada sebuah gebrakan apa yang harus dilakukan sehingga tetap harus bisa tumbuh. Kalau cuma survive nggak boleh. Bagi saya survive nggak boleh Pak. Survive hanya bertahan Pak ya? Bertahan, nggak boleh. Harus terus tumbuh Pak? Iya. Anda mau tidak kalah atau mau menang? Pilih mana sekarang? Tidak kalah atau menang? Tidak kalah itu kan cuma bertahan. Ya gitu. Kalau saya pengen menang aja, nggak mau aku tidak kalah. Hanya sekedar bertahan itu menyakitkan juga. Iya, suatu saat Pak, begitu. Iya.
Saya kan heran di Bojonegoro ini kan ada apa dulu ya, Giant, itu kan rame, tiba-tiba kok hilang. Iya. Tutup juga. Ya karena itu. Ini perubahan-perubahan ini memang cepat. Jadi sebuah keniscayaan ya. Kalau seseorang pebisnis itu nggak mau belajar, nggak mau belajar ya seperti gitu. Saat ini kan banyak kuliner Pak ya, yang satu hilang, yang satu tumbuh lagi. Nggak lama hilang juga, tumbuh lagi yang baru. Apa seperti itu juga fenomenanya? Iya. Jadi penyakit yang paling berat bagi manusia, terusnya juga pebisnis itu ya, itu jenuh, bosan. Masak kui terus, pecel terus. Coba nanti sebentar lagi, 10 tahun lagi nanti jangan lodeh, pecel akan hilang. Karena generasi berikutnya yang baru ganti ini kan sudah nggak suka jangan lodeh, lemper, apa itu, anak-anak sekarang SMP SMA suka apa lemper, jangan lodeh. Ya sudah, yang masih suka kan orang tua-tua. Orang tua-tua ini kan usianya kan nanti kan. Ya seperti gitu Pak. Mereka soalnya yang geprek Pak. Iya. Saya berlangganan radar. Sampai hari ini masih berlangganan radar. Tak siapkan di meja. Anak saya itu nggak mau tak suruh membaca, kabar bagus ini nggak mau nyentuh. Ya sudah ada di sini ya, ada di HP ya. Terus gimana Pak? Saya mau menyampaikan dia. Sampai hari ini kita masih berlangganan. Iya memang anak-anak muda memang mereka sukanya di HP. Kita kan juga menyediakan platform yang ada di HP juga. Iya. Oke Pak, terus kita kembali lagi ke cerita jenengan tadi. Ketika bisnis itu jenengan dari situ, dari terop tadi ya, kemudian melebar ke ada kolam renang juga. Terus apa lagi kira-kira? Terus kemudian kita pengen mengembangkan properti. Saya akhirnya kembali ke habitat semula. Iya, konstruksi tadi. Konstruksi ya. Tadinya ada teman minta tolong digambarkan, dibangunkan. Saya mulai sambil saya ke persewaan. Kemudian ada teman nawari, Pak Kris ini ada tanah, kerjasama, oke, 4 unit, kita 6 unit memulai. Mulai lagi kerjasama seperti gitu, sehingga kita ada beberapa tempat ya, sedikit-sedikit tapi banyak tempat begitu. Kita memulai begitu. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini kita akan launching yang besar. Kita ada legalnya sudah, insya Allah sudah ada. Tahun ini kita akan launching sebuah developer yang milik Pak Kris, nanti akan segera kita yang memulai saya dari kecil-kecil itu. Terus akan ada yang besar. Ya, ini tahun ini kita sudah siap, makanya kita harus menyiapkan lahan, menyiapkan perizinan lengkap tahun ini insya Allah. Oke, Pak Tris, ini kan salah satu pebisnis properti di Bojonegoro, Pak Tris. Pak Tris, harga rumah itu kan harga tanah, itu kan makin lama makin mahal. Yang sudah bahkan bilang harga tanah itu melebihi ekspektasi orang. Makanya kan banyak orang itu kadang beli rumah itu menjadi hal yang sangat sulit sekali. Itu Pak Tris terjun di bidang itu seperti apa, Pak? Iya, kalau kita memahami bahwa rumah itu kan kebutuhan primer. Iya. Kan begitu ya. Iya. Jadi pasti tidak, kalau nggak laku nggak mungkin lah. Pasti laku karena kebutuhan. Nah, gitu. Masalah harga itu sebenarnya kan relatif ya, sesuai kemampuan seseorang. Kalau menurut saya harga masih terjangkau. Saya bandingkan dengan teman-teman di selain Bojonegoro masih sama ya, seperti gitu memang. Kenapa harga mahal? Kan karena di situ ada faktor keuntungan. Yang pertama, Anda kok tanah murah kok sekarang jualnya mahal ya, karena ada pertimbangan. Jadi kan orang beli rumah itu kan mesti harus menyiapkan fasum. Pertama jalan, saluran, taman, mungkin dipakai musola atau masjid, kan begitu ya. Itu sendiri itu kan 30-40% Pak, yang kehilangan itu aja. Kemudian kan harus menyiapkan fasilitas lain, paving dan lain-lain instalasi, kan harus semua, sehingga ketemunya mahal. Dan namanya pengusaha di mana saja itu kan tetap harus berhitung tentang keuntungan, tentang efisien dan efektif tadi gitu. Kalau saya modeli sekian, layaknya harus dapat keuntungan sekian dengan jangka waktu sekian. Kalau enggak kan juga nggak akan bisa tumbuh. Kenapa properti para pebisnis properti kan akhirnya juga tidak tumbuh, juga rubuh, jatuh karena itu. Jadi dia keuntungannya tidak bisa mengcover operasional dia, baik operasional untuk internal maupun eksternal. Eksternal itu maksudnya ya mungkin ada pembelian tanah, terus bagi hasil dengan banknya tadi, itu kan mungkin tidak masuk, sehingga sulit, nggak bisa tumbuh, nggak berkembang. Gitu. Kalau bisnisnya sendiri nggak ada masalah, ini kebutuhan primer kok.
Orang tetap akan cari rumah, apalagi rumahnya strategis, Pak ya. Pasti diburu orang. Ya kan pertanyaannya, bisnis koran itu primer tidak? Ya mesti primer masih menjanjikan bisnis rumah, kan begitu. Iya. Bisnis beras menjanjikan mana? Bisnis beras sama bisnis koran. Mana menjanjikan mana? Bisnis beras sama perumahan. Ya beras. Semua orang mesti butuh beras. Hanya memang marginnya aja yang jadi perhitungan kan. Lah, urusan margin itu kan kepiawaian kecerdasan seseorang pengusaha. Buktinya sekarang ada pengusaha-pengusaha yang beras yang kaya-kaya. Ada yang rubuh juga. Kan begitu. Seleb tumbuh banyak seleb-seleb baru. Ada seleb yang rubuh. Kan begitu. Nah, makanya perlunya di situ belajar. Karena ya keadaan situasi yang memaksa kita harus seperti itu. Oke, itu kan dari sisi pengusaha, Pak. Rumah-rumah milik pribadi yang dijual itu juga harganya selangit juga, Pak. Yang dulunya beli 250, jualnya 500 kan gitu. Iya. Ya. Itu faktor apa kira-kira? Iya. Rumahnya model gitu-gitu aja. Ya mungkin dulu waktu dia belinya sudah mahal, bisa jadi. Ya, bahkan 1M loh. Dulunya mungkin 10 tahun yang lalu mungkin belinya 300 ya. Ini 10M. 1M. Iya. Ya karena mungkin dulu waktu dia belinya KPR, hutang. Lalu kan ada bagi hasilnya di situ. Kalau hutang 300 selama 15 tahun itu kan ketemunya kan 500 sampai 600 juta. Iya, betul. Gitu loh. Coba jenengan pinjam di bank atau di yang lain 300 juta selama 10-15 tahun. Nanti Anda jumlah angsuran per bulan, nanti lah ketemu 500 sampai 600 juta. Iya, itu juga begitulah. Makanya masa aku mau jual 350 kan gitu ya. Otomatis dia pengennya jualnya kan juga harus tambah untung. Itu pertama. Yang kedua memang lokasinya sudah menjadi lokasi tadinya jalan ini jalan waktu 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu ini kan masih di pelosok. Ternyata sekarang jalannya sudah dilebarkan, sudah dicor, sudah diaspal, sudah sehingga ya, strategis gitu sudah menjadi lokasi yang strategis. Contoh di jalan Veteran itu kan harganya sudah berapa kali lipat. Sekarang pasarnya kan di situ sudah 8 sampai 10 juta per meter persegi. Ya kan seperti gitu. Ya karena yang penting itu betul berapa enggak apa-apa, yang penting laku. Nah itu Pak masalahnya. Yang penting laku itu. Iya. Masalahnya orang-orang di kita itu kan masih melihat harga yang murah yang di kan gitu Pak. Ya. Bisnis itu kadang melihat seperti itu enggak? Apakah kadang murah-murahan harga atau emang bagus-bagusan kualitas itu? Pasar melihat seperti itu. Ya. Kalau Pak Tris tidak seperti gitu. Jadi Pak Tris punya misi tersendiri ya. Jadi semua pebisnis memiliki prinsip yang sama. Pasti di mana pasar dia akan ngejar. Sekarang pasarnya kalau mencari yang murah dia akan menyiapkan yang murah. Tapi kalau pasarnya menyiapkan yang berkualitas, ya berkualitas. Menyiapkan tempat yang strategis pasti akan. Kalau pasarnya mengendaki butuh lingkungan yang tenang, yang damai, yang itu, dia akan menyiapkan itu. Kan begitu. Semua tergantung pasar. Pasarnya bagaimana, kan begitu. Dan saya kan mengambil pasar yang menengah ke atas. Ya ini mau coba, mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi. Kita pengen buat FLPP ya, rumah subsidi. Ya, kan itu. Dan juga kita memberi cara kemudahan-kemudahan juga dalam mendapatkan perumahan bagi mereka yang seandainya mentok-mentok dia pengen punya rumah tapi tidak bisa, ya kita bisa memberi solusi. Ya orang kan harus menyadari sesuai kemampuan lah. Kemampuan angsurannya katakanlah 2,5 juta pengen ngambil rumah yang 500 juta itu kan juga berat. Nah, kita juga mengedukasi kepada mereka. Makanya kita membuat rumah sedikit-sedikit, ada 5 unit, 4 unit, 10 unit, tapi di beberapa tempat dengan harga yang berbeda. Ini ada yang 400, ini ada 300, 250, 200. Tergantung lokasinya. Tergantung lokasi, ukuran rumah. Kemampuannya 200, mintanya yang rumah di tengah kota yang harga 400 kan juga bisa. Kan begitu. Di kota jelek-jelek sekarang 400. Kan begitu ya. Jadi makanya kita butuh mengedukasi mereka. Oke lah untuk rumah pertama mampu Anda sekian. Nanti 5 tahun lagi Anda beli yang lebih bagus lagi kalau sudah ada kemampuan. Makanya ini butuh kerja keras. Ya seperti begitu. Kita edukasi seperti itu. Jangan memaksakan diri. Mampunya beli Innova, janganlah beli Land Cruiser. Mampunya beli Avanza, jangan beli Fortuner, kan begitu ya. Mampunya beli Sigra aja. Yang jelas dalam hidup ini nggak perlulah kelihatan hebat, nggak perlulah kelihatan kaya.
Yang penting kaya beneran. Gak enak kelihatan kaya. Anda kelihatan punya Fortuner, punya Ribbon, ya. Tapi kalau dompetnya kosong, setiap tanggal 1 ditagih hutang, enak mana kita pakai Avanza tapi rekeningnya tebel, dompetnya juga tebel. Gak perlu kan kelihatan kaya. Kelihatannya hebat. Tapi begitu diajak broadcast ngomongnya gelagapan, nggak ngerti apa-apa, kan juga gak enak, Pak. Betul. Enak mana kelihatan kaya apa kaya beneran? Ya enak kelihatan kaya bener, Pak. Pak, tapi apakah kelihatan kaya itu sekarang menjadi sindrom di media sosial kan biasanya begitu, Pak. Oh, ini saya hebat, punya rumah yang bagus, punya mobil yang berkelas, itu kan orang itu kan mengagumi, pujiannya banyak gitu. Hai, kamu kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Biaya pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Ini kemarin sebenarnya tren itu sudah ditunjukkan di Radar atau di Jawa Pos beberapa waktu yang lalu itu. Waktu itu juga istri saya juga ternyata orang-orang sekarang begini ya. Handphone aja sewa, kalau mau ada acara sewa handphone, sewa iPhone, pakaian, tasmu. Hari raya kemarin, edisi hari raya. Ada di mana ya? Saya ngikuti itu, guys. Saya diskusi, wah ini orang-orang gaya hidupnya ini cuma ingin kelihatan, terlihat saja. Kalau biar dia terlihat orang hebat kan, barangnya emang harus sewa tas, kedimanten, itu kan kelihatan kan. Handphone ya sewa untuk keperluan tertentu. Kan begitu, Pak. Besok aku mau reuni, tak pinjem tas yang bagus, aku tak nyewa mobil 1-2 hari, reuni ketemu teman-teman SMA, biar kelihatan keren aja. Nah, ini salah satu penyakit ditunjukkan dengan adanya tempat-tempat seperti itu persewaan. Yang kedua, kalau kita lihat sekarang ini orang mobil, kredit mobil, kredit motor, itu kan juga begitu, Pak. Beda dengan rumah ya, karena rumah itu kan kebutuhan, Pak ya. Ya rumah kan nggak bisa dipamerin, bisa juga deh, bisa juga diundang kasih rumah. Kan gitu ya. Tapi kelihatan itu. Ya, kan seperti gitu. Jadi kita lihat tren seperti itu. Ini juga sebenarnya bagi saya ini menguatirkan, Pak. Jadi kamuflase aja, sebuah kepalsuan aja, kan seperti itu. Makanya kita jadi orang ya sing enak ya apa enek lah. Gitu loh. Kalau memang kita mampunya beli tempe, jangan memaksakan beli sate. Gitu ya, belinya mampunya beli Honda Beat ya jangan NMAX. Kan seperti gitu. Memang pakai NMAX itu bagus gagah. Tapi apa artinya? Kan begitu. Apa artinya jika itu hutangnya menumpuk? Ngasih belanja istrinya aja susah. Anaknya minta saku aja dibentak. Ini persiapan angsuran NMAX ya. Enak-enak sudah mobil Beat, yang nggak punya utang, akhirnya ambil lagi. Ya seperti begitu. Ini yang perlu. Makanya edukasi ini penting. Bagaimana caranya mengatur keuangan di rumah tangga, pendapatan. Ini yang menjadikan hari ini masih menjadi pemikiran Pak Kris itu bagaimana mengedukasi orang-orang agar orang-orang menyadari hal itu. Karena gaya hidup itu membutuhkan kos yang tinggi. Ya tak? Betul. Kalau belum mampu beli mobil jangan. Kalau sudah mampu beli mobil masih ya tak? Kredit, di samping bayar angsuran, nanti beli bensinnya. Orang beli mobil juga. Itu kan cenderung jalan-jalan keluar kota. Lu itu kok mobil gak tinggal jalan-jalan untuk apa ya? Akhirnya jalan-jalan keluarkan kos untuk biaya rekreasi lagi. Iya kan begitu. Iya betul. Nanti belum pajaknya juga lebih mahal. Belum operasional perawatannya, Pak. Perawatannya ya seperti begitu. Kalau belum mampu, ya karena biar kelihatan mentereng, biar melihat jadi dianggap orang hebat, melihat tetangganya. Jadi kuncinya di situ itu ya. Penyakitnya tadi adalah orang itu jenuh, bosan tadi wong melarat, bosan dihina terus. Nah itu masalahnya mungkin di situ. Kuncinya harus sabar tadi. Kuncinya itu harus sabar. Yang kedua harus terus belajar bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Sabar terus, jangan menung diam aja. Ya sabar, harus bertindak, mencari solusi. Biar tidak begini-begini terus, solusinya gimana? Harus sinau, belajar. Saya juga belajar, masih
usia begini setiap bulan paling enggak saya menyisihkan waktu 3-4 hari untuk di sebuah forum untuk belajar. Apa di seminar gitu Pak? Terus Iya. sering. Iya, harus mencari guru Pak, harus mencari begitu. Anak-anak tak sekolahkan juga ke Surabaya, karyawan itu kan harus gitu Pak. Karena menghadapi ke depan ini kan tambah ada perubahan bro. Nah, kalau sekelas Pak Tris ini kan masalah IT ini kan juga sudah lemot Pak ya. Iya. Makanya harus anak-anak itu disekolahkan, Pak Tris sekedar tahu. Itu. Jadi sudah seiring dengan usia ini harus berubah nanti ke manajerialnya kan Wi. Teknisnya dikurangi. Oke. Pak Tris, ada nggak jenengan pernah mengalami pasang surut atau mungkin tantangan-tantangan dalam berbisnis seperti apa? Tadi ada yang nutup, ada yang buka baru, itu tantangan-tantangan seperti itu seperti apa jenengan menghadapinya? Ya. Tidak menutup kemungkinan dan ini juga dialami semua orang. Namanya sebuah masalah, khususnya di bisnis itu pasti ada. Kadang-kadang rugi, kadang-kadang sampai bangkrut, sampai mentok, itu kadang-kadang apa? Kan begitu ya. Jadi sehingga seseorang itu harus memiliki sesuatu, namanya kalau kita biasa namanya support system ya. Kalau terjadi sesuatu itu kita mau lari kemana? Itu ya, menutup sampai perusahaan jatuh, semua tutup, kita terus mau apa? Makanya kita kan butuh namanya kadang-kadang ya keluarga, istri yang akan mensupport. Makanya harus kita siapkan keluarga yang mungkin orang tua, saudara-saudara, mereka yang paling dekat. Kemudian nanti teman-teman, ya cari teman-teman yang bisa memotivasi, menyupport. Kan begitu. Makanya kalau saya pas lagi suntuk apa, ya nanti dengan keluarga, terus nanti dengan teman, terus dengan guru yang mensupport, memberi nasihati kita, sehingga kita itu punya energi lagi. Memiliki kemampuan lagi untuk bergerak, berusaha lagi. Itu yang dibutuhkan. Pak Tes apakah pernah mengalami itu? Ya pernah saja. Pernah jatuh tadi enak-enak. Kalau waktu dari Sulawesi ke Surabaya itu pesawat PP 2 bulan sekali, sebulan sekali. Duit itu ya tahu-tahu 2009 terus Pak Tes turun begitu harus bangkit lagi. Tahun 2009 2010 Pak Tris juga terjerembab hutang lagi, masalah lagi nggak bisa bayar. Akhirnya mulai lagi, kan begitu Pak. Masalah-masalah itu pasti. Nah, kita harus bisa mengambil hikmah dari masalah itu. Sebenarnya masalah ini terjadi kenapa? Kalau orang bisa mengambil hikmah terjadi masalah ini, dia akan bisa bangkit. Bukan orang lain, bukan masalah perusahaan kita yang salah, tapi sebenarnya diri kita. Kenapa terjadi? Kita aja nggak sadar. Rata-rata orang. Kenapa dia gagal? Karena satu, dia mungkin nggak mau belajar. Dia nggak mau bersyukur dengan dikasih itu. Kalau saya keyakinan saya, kalau orang ingin sukses gampang. Kalau kamu bersyukur, pasti kamu akan tambah tumbuh berkembang. Terus piye Pak Tris syukur saran? Ya kamu dikasih rezeki ini. Jangan kamu sepelekan, terus kamu tinggal-tinggal, itu nggak bersyukur. Kamu sudah dikasih toko, dikasih bisnis ini, harus kamu rawat, kamu perhatikan, kamu harus belajar, itu bentuk syukur. Apakah syukur cuma sedekah? Ya sedekah, iya, tapi kan merawat bisnis. Nah gitu ya, ini ada tumbuh pohon, mau itu sudah tumbuh. Bentuk syukur kita apa? Ya kita rawat. Ada suket, ada rumput diambil. Nanti kalau kering disiram, itu namanya bentuk syukur. Kalau pengen bisnis juga begitu, usaha juga begitu. Mau ada serangan dari luar, misalkan pesaing, kita kan sudah bisa membentengi karena kita sudah punya ilmunya dengan belajar tadi. Itu bentuk syukur bagi saya. Kalau orang-orang kan enggak, ya sudah ini ditelatih ini, kadang-kadang ditinggal bisnisnya, dipercayakan dengan orang begitu saja. Kan nggak bisa. Itu bukan, kalau bagi saya, bukan bentuk syukur. Ini salah satu. Yang paling terpenting itu adalah syukur. Bagi saya, karena ya kita meyakini bahwa siapa yang bersyukur maka nikmat itu akan ditambah. Kalau Anda Mas Qasim ini, Anda bersyukur sekarang bisa duduk di sini di ruangan AC. Caranya bersyukur bagaimana? Ya ada caranya biar nanti bisa tambah lebih besar lagi, bisa sukses lagi. Kuncinya syukur. Makanya salah satu doa Pak Tris itu, ya Allah masukkanlah hamba-Mu dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Di ayat Al-Quran ada lagi. Ya Pak Tris ini bukan kiai, bukan ustadz, Pak Tris ini pengusaha, makanya nggak hafal ayat-ayat begitu.
Jadi hanya sedikit hambaku yang bisa bersyukur, yang pandai bersyukur cuma sedikit, kan begitu ya. Ya saya mohon agar yang sedikit itu Pak Kris ada di dalamnya itu. Doa Pak Kris begitu. Jadikanlah hambamu ini orang yang pandai yang bersyukur. Masukkan golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Itu salah satu doa. Pak Kris juga semangat. Merawat, nunggui bisnis. Apa yang dikasihkan Allah hari ini, saya syukuri. Dengan cara apa? Ya bensinnya, ya mobil itu bensinnya tak isi. Pajaknya tak bayari. Bahannya kempot ya tak pompo. Nek kotor ya tak umbah. Itu bentuk syukur. Jadi dirawat dengan baik. Iya. Punya istri, cerewet, disyukuri. Apa terus, bentuk syukurnya bagaimana? Kan gitu ya. Punya anak dablek nakal, disyukuri pemberian. Gimana caranya bentuk syukurnya? Nah, beda. Itu. Kalau saya kira-kira. Oke. Pak Tris, terus gini Pak Tris, lebih penting manakah memang bisnis itu modal duluan atau memang kita skillnya bisnis itu dulu? Kadang kan gini, ada bisnis yang memang dia modalnya besar, belum pernah memulai bisnis tapi sudah merekrut banyak. Memang bisnisnya di skala di setting yang besar memang ya. Ya bikin sesuatu toko lah yang besar itu karyawannya banyak gitu. Seperti itu kadang tidak berapa lama juga kadang tutup juga. Apakah modal besar itu harusnya seperti apa? Iya. Kalau orang berpikir anak-anak sekarang pada umumnya itu berpikirnya modal dulu. Itu salah. Saya kan suka membaca biografi para pengusaha-pengusaha besar, Ciputra, Heritanu, bahkan pengusaha-pengusaha lokal di Bojonegoro lah, nggak usah jauh-jauh. Apa mereka juga awalnya terus disiapi sama orang tuanya modal besar dulu. Yang kemarin yang jenengan undang-undang ke sini, yang pengusaha-pengusaha sekarang yang besar, termasuk Pak Tris ini, apakah dulu juga disiapi modal yang besar? Tidak, Pak. Heritanu pun punya, itu tidak. Ciputra pun juga tidak. Ternyata mereka juga bukan di modal dari. Yang pertama yang harus dimiliki adalah sebuah keinginan, impian. Itu dulu. Loh, kalau orang nggak punya keinginan, dimodali berapapun kira-kira jadi nggak, Pak? Sama orang tuanya. Disiapi modal. Pengen jadi apapun di modal. Harus ditumbuhkan itu siapapun harus punya keinginan. Pak Tris punya keinginan banyak, Pak. Tak tulis semua. Hampir 20. Termasuk keinginan pengen jadi bupati itu. Itu kan keinginan, Pak. Pak Tris pengen punya keinginan punya rumah seperti begini. Itu kan keinginan. Dari situlah. Iya, harus dimulai. Hari ini saya maunya itu nulis 40 keinginan. Aku pengen misalnya keinginan pengen punya mobil apa, tak tulis, Pak. Aku pengen punya rumah. Aku pengen umroh sekian, tak tulis, Pak. Alhamdulillah sama Allah dikabulkan. Yang tadinya nggak dibayang. Hidup ini ajaib, Pak. Yang tadinya nggak ada jadi ada. Tadinya nggak bisa jadi bisa. Itu dimulai dari keinginan dulu. Meskipun keinginan itu tidak realistis. Ya. Jadi presiden gitu. Iya. Jadi presiden. Lah Jokowi di apa tahu dia keinginan jadi presiden waktu SMA, waktu usia 34 tahun. Enggak punya keinginan, Pak. Kayaknya dibawalah ke situ. Iya, perkembangan semua. Mungkin harus memulainya dari keinginan bukan dari modal. Nanti enggak tahu ya perjalanan Allah akan tunjukkan itu semua. Ya, tentu satu keinginan. Yang kedua itu adalah sebuah ikhtiar. Ikhtiarnya bagaimana membuat strategi. Aku kok ilmu ini gak duwe, aku tak sinause. Aku kok pengen bisnis buah, dodolan buah. Ya aku tak dolan Pak Muhadi. Aku pengen bisnis kolam renang, dia caranya ngatur air, ya dolan Pak Tes kok diajari. Saran kan gitu, Pak. Itu bentuk ikhtiar. Atau ikhtiarnya tak lihat-lihat YouTube. Aku pengen masak iki kok gak iso masak, lihat YouTube. Itu kan ikhtiar. Nah, strategi bentuk ikhtiar itu kan dijabarkan dengan strategi. Itu yang juga dibutuhkan. Yang ketiga namanya keberuntungan. Nah ini faktor ini, Pak, ya. Ketiga ini, apakah bisa diusahakan ini? Ada orang, saya kemarin kan ya Pak Tris ini kadang-kadang agak nakal ya, bertanya. Bu, jenengan budal datang pasar ini mulai jam berapa? Berangkat ke pasar ini mulai jam berapa? Aduh Pak, ini sudah sebelum subuh saya sudah gini lah. Nanti tutup pasarnya jam 5 sore.
Nanti malam Pak habis siap sebelum tidur sudah nyiapkan besok untuk besok. Orangnya masih begitu-begitu aja. Umroh juga belum, haji belum, mobil juga nggak punya, rumah ya ngono-ngono wae. Tapi kiane orang yang seperti ya kerjanya biasa, tapi yo sugih, banyak duit. Kerjanya baru 2020 sekarang udah berangkat umroh. Karena dia juga kan begitu. Ya. Jadi ada faktor namanya keberuntungan. Ini juga harus dicapai. Kadang-kadang ada istilah wong pinter iku kalah karo wong bejo. Pernah dengar itu enggak? Oh sering Pak, iklan TV kan gitu. Begitu ya? Iya. Ya. Aduh bejo nih kayak untuk kayak di pek bojo kayak di pek mantu kayak kadang-kadang begitu. Kan kadang-kadang kan hidup ini kan nggak logis ya. Iya. Waduh bejo ya jadi anggota DPR, bejo ya jadi bupati. Padahal yang masang gambari lagi diingi loh. Sing wis nyangkani wis 3 tahun 4 tahun dia lagi 8 bulan lagi setahun kok wis dadi. Nah, kan gitu. Ini kan namanya kan bejo. Tapi bejo beruntung lah bahasa Indonesianya kan beruntung. Hoki atau hoki gitu. Tapi toko hoki ya enggak hoki-hoki ya Pak. Gitu. Namanya toko hoki ya enggak hoki-hoki kadang. Hoki keramik gitu. Ini tanahnya juga ditawarkan ke saya. Mohon maaf. Ya kan begitu ya. Kan begitu Pak. Jadi itu juga harus dipikirkan Pak. Jadi orang itu kan keinginan sebagai orang keinginan terus bentuk ikhtiar, tadi ngatur strategi. Gak iso ilmu nih ya sinau. Kan begitu Pak. Dan nanti begitu setelah gak ada modal piye carane ikhtiare. Iya ya kan gitu. Ya kuncinya gitu. Carane piye untuk modal. Lah Pak Tris apa gawe kolam ya punya duit. Ya enggak Pak. Bukti ini punya kolam renang. Apa bis Pak Tris jadi properti terus Pak Tris harus nyiapkan duit. Kan juga enggak. Tanya silahkan yang Pak Muhadi Laskar Buah juga. Apakah harus nyiapkan duit dulu baru bisnis? Enggak Pak. Hit chicken itu coba ditanya juga. Apakah juga punya duit dulu baru berbisnis? Orang-orang tidak seperti itu. Keinginannya dulu, strateginya dulu seperti apa? Nanti strateginya gimana, ikhtiarnya itu bagaimana itu nanti harus disusun. Banyak di situ yang banyak. Tapi niatnya diluruskan tadi. Nah, wis entuk sugih tinggopo. Ini soal tentang tadi keberuntungan tadi kan ridho. Kalau bagi saya itu adalah ridho. Keberuntungan itu kan izin dari yang di langit sana. Bagaimana kita bisa mengetuk pintu langit itu sehingga tidak semua orang itu mendapatkan itu. Iya. Nah ini, orang tadinya aku pengen buat kolam renang, gimana caranya? Iya kan ya. Terus akhirnya ada orang datang nawari, Pak saya punya tanah, Pak saya punya modalnya, Pak Tris yang ngatur. Akhirnya ketemu begitu Pak. Perumahan juga begitu, Pak Tris saya punya tanah ini bisa dipakai untuk 4 unit. Kerjasama Pak Tris. Akhirnya kerjasama begitu. Siapa yang menunjukkan orang tahu-tahu ke depan kita? Padahal kita nggak cari. Kalau nggak yang di langit sana. Nah, begitu ya. Betul. Nah, ini namanya hal-hal seperti itu, Pak. Loh kita nggak tahu besok ketemu apa. Saya sudah oke beli tanah begitu Pak ya. Sudah mau kita bayar, ini akan rencanakan untung sekian. Tahu-tahu bisa orangnya membatalkan. Oh, iya. Pernah. Oh, itu bisa. Tahu-tahu nggak rencana ada orang nawarkan kerjasama, tahu-tahu besok ada orang kerjasama. Kita meyakini bahwa hal segala sesuatu yang datang kepada kita ini atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya itu hal yang ketiga itu juga nggak boleh kita sepelekan. Ada orang ilmunya hebat, modalnya cukup, niatnya juga baik, tapi juga belum berhasil banyak. Kenapa? Dari faktor tadi, Allah belum ridho, belum mengizinkan. Ini yang harus kita. Ini salah satu. Ini yang selama ini Pak Tris. Makanya Pak Tris di samping Pak Tris belajar ngatur strategi, juga Pak Tris harus belajar bagaimana untuk menggapai mengetuk pintu langit itu. Bagaimana Pak Tris juga harus melakukan itu. Sambil meluruskan niat, karena niat ini penting. Allah ridho atau tidak itu juga tergantung dari niat kita. Kalau niatnya kita baik, benar, insya Allah ada pahalanya. Dan Allah ridho. Ini ada semuanya terkait. Oke. Pertanyaan terakhir Pak Tris. Pak Tris ini juga tertarik dengan dunia politik. Kenapa sebenarnya yang melatar belakangi Pak Tris ini tertarik dengan dunia politik? Kan Pak Tris mau jadi calon bupati dulu Pak Tris ya, dari 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Gimana Pak? Seperti apa itu? Iya. Jadi sebuah sunatullah, sudah sebuah hal wajar, sebuah kewajiban, sebuah hal yang semestinya bahwa hidup itu juga harus berpolitik.
Kita semua itu laki-laki itu ya harus memimpin, harus mau jadi pemimpin. Ya minimal ya sudah berani menikah kan menjadi pemimpin untuk istri dan untuk anak-anak. Ini latihan. Ini sebuah tanggung jawab aja. Sebuah tanggung jawab kita. Ya, jadi apapun profesi kita nggak boleh tidak peduli dengan politik. Pemimpin itu kalau bagi Pak Tris itu ya penting sekali, Pak. Jadi kalau sebuah perusahaan bangkrut, tutup, maju, berkembang, itu ya kuncinya di kepemimpinan, leadership pemimpinnya. Rumah tangga itu, gitu. Bagaimana dia memimpin istri dan anak-anak. RT itu ya juga bagaimana lingkungan itu bisa menggerakkan kerja bakti, bisa rukun, itu pengaruhnya ketua RT. Termasuk nanti ini di lingkup kabupaten, pusat, kan begitu. Jadi ini sebuah kewajiban semua orang lah harus berbegitu. Dan Pak Fes menyadari itu, meyakini itu, makanya pemerintah negara ini kan juga membuka jalur-jalur politik. Nah, saya merasa berkewajiban aja. Jadi memiliki aspirasi, memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Memiliki dorongan. Iya. Jadi terdorong di iya. situ. Juga ya, Pak Tris ini juga banyak mendapatkan inspirasi. Kenapa Pak Tris kok isek gelem mulai 2004 nyalon sampai 2024. 2004 itu sudah nyalon. Sampai sekarang 2024 itu juga nyalon. 20 tahun loh. Nyalon terus gak pernah jadi. Nah, kan apa motivasi? Tanya lagi. Pak Tris masih 2029 mau menyalonkan lagi, nyalon lagi atau nyalonkan bupati lagi? Ya masa apa kapok aku? Kan nggak bisa. Itu sebuah kebutuhan juga. Ini contoh yang diberi inspirasi oleh Pak Prabowo seperti gitu. Ya Pak Prabowo nyalonkan berapa kali nggak jadi terus. 2004 itu nyalon Golkar. Iya, akhirnya ya jadi presiden. Nyalonnya presiden berapa kali gagal sampai usia seperti gitu, usia beliau sekarang. Ini inspirasi bagi kita juga, bagi Pak Prabowo ini sebenarnya inspirasi bahwa ya cita-cita itu harus digapai, sungguh-sungguh serius, nggak boleh gagal sekali terus akhirnya putus asa nggak bisa. Orang kalau anak kecil gagal itu belajar dari kecil, jalan jatuh ya bangun lagi, mau nyalonkan presiden gagal, bisa nyalonkan lagi terus kan gitu, Pak. Kalau nyalon presiden gagal, nyalon bupati gagal kali, ongkosnya Pak yang banyak. Ya. Makanya tadi yang membedakan kita adalah niat. Insya Allah nanti sama kalau niatkan kita bener, nanti sama Allah pasti akan diganti. Gitu loh. Jadi jangan niat ini untuk ya innama malu niat. Semua bergantung dari niat kita. Nah gitu. Ya alhamdulillah setiap gagal sama Allah diganti dengan caranya Allah. Dengan caranya Allah diganti. Siapa apa? Pokoknya dijalani dengan senang hati lah. Karena orang hidup bagi Pak Tris ini ya pengen di dunia juga bahagia, di akhirat juga bahagia. Semua orang kan pengen itu ya, bahagia. Anda pengen senang apa pengen bahagia? Semuanya yang pengen bahagia, Pak. Baik di dunia maupun di akhirat kita bahagia, Pak. Pengen. Kan begitu. Tidak hanya sekedar mencari kepuasan, mencari kesenangan, tapi mencarikan kebahagiaan. Nah, kalau punya duit banyak, punya jabatan politis, tapi kalau tidak menghadirkan kebahagiaan, di dunia pun nggak bahagia, di akhirat nggak bahagia, ngapain? Kan begitu. Makanya kita harus memulai membangun kebahagiaan itu. Apa yang menjadikan kita bahagia itu? Kan gitu. Apakah Pak Tris sukses untung sekian miliar, apakah menjadi bahagia? Belum tentu. Kan gitu. Saya bisa menjadi bupati, jadi DPR RI, Alek RI misalnya, apakah bahagia? Belum tentu. Makanya kebahagiaan itu masing-masing orang berbeda. Masing-masing orang berbeda apa yang membuat bahagia. Jangan disangkira petani-petani, ustadz-ustadz yang naik motor itu tidak bahagia.
Petani itu banyak berkat haji, Pak. Lebih sekarang, banyak daripada pegawai karyawan. Sekarang ada 500 lebih petani ya. Iya, banyak berkat haji mereka. Saya baca koran. Karena karyawan ini belum nih. Ya, makanya ya itulah. Hari ini Pak Tris harus membangun kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan ini harus dirawat. Makanya bagi Pak Tris ini ya keluarga ini kan number one lah. Bagaimana? Karena kalau saya melihat anak-anak tertawa, senang itu bahagia muncul. Istri senang, senyum itu bahagia. Kalau istri cemburu itu rasanya aduh susah. Susah semuanya, Pak. Kan begitu ya. Nah, kan begitu. Ya ini ya masing-masing beda. Ini kalau kebahagiaannya Pak Tris diantaranya salah satu adalah kalau melihat anak istri lagi senyum, lagi senang gitu, aku merasa bahagia. Kira-kira begitu. Oke, Pak Tris, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di studionya Radar Bojonegoro. Semoga obrolan kita ini bisa menginspirasi banyak orang, banyak masyarakat yang terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tris dan apa yang kita diskusikan tadi. Demikian pemirsa Radar Bojonegoro, obrolan kami dengan Pak Tris Pinggiran. Semoga apa yang kita diskusikan, kita bicarakan bisa memberikan inspirasi, memberikan wawasan baru. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On your computer, on your tablet, and on your phone.